pemerintah Kota Bekasi bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada telusur parlementaria, pemirsa kita yang setia, hari ini kita membuka ruang dialog dalam bentuk podcast yang membedah kinerja terkait parlemen lokal secara jujur dan inspiratif. Nah, hari ini kita menyelami strategi Komisi 1 nih, Bang Dah. Siap. Iya kan? Abang di Komisi 1 dari isu hukum, kependudukan, hingga tantangan reformasi, birokrasi digital. Ini kayaknya penting banget nih digital ini kan. Bersama saya sudah hadir narasumber utama kita Bapak Vendabi, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Selamat datang, Pak Vendabi. Alhamdulillah. Silakan Bang, diperkenalkan diri. Siap Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan penonton dari Telusur Media, salam kenal. Saya Vendabi Surya Putra, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Asalnya dari fraksi PKS. Insya Allah kita amanah. Sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Diki terkait dengan hal-hal yang mungkin lagi berkembang di Kota Bekasi ataupun ya seputar kerjaan-kerjaan kita di Komisi 1. Siap Bang Dah. Oke, terima kasih ya. Bang Dah ini termasuk anggota yang termuda mungkin ya di DPRD. Oh, enggak juga sih. Usia berapa Bang sekarang? Saya umur 43. Oh, 43. Oke. Ya, di PKS Abang termuda lah ya? Yang termuda itu Bang Kamil. Saya kedua termuda. Oh, Abang kedua termuda. Bang Kamil muda ya, paling muda Bang ya? Kamil 37, 38 saya lupa. Ya, siap Bang. Ya. Oke. Dan ini kali keberapa nih Bang duduk di anggota dewan? Kali pertama. Saya baru pertama. Ini ya. Periode pertama saya. Itu suara terbesar ya, Bang? Ya, alhamdulillah kemarin dapat suaranya banyak percayaan dari masyarakat. Iya. Berapa Bang kira-kira kemarin? Kemarin saya mendapatkan suara 18.311 nih kalau nggak salah. 18.000 itu bisa dua kursi itu Bang ya sebenarnya? Kurang paham. Cuman mungkin hitungannya satu kursi penuh kali ya mungkin ya. Penuh ya, siap Bang Dah. Luar biasa ya. Di dapil Abang sendiri ada berapa ini Bang? Dari PKS ada yang terpilih? Jadi di dapil saya kan dapil 5, Pondok Gede dan Bekasi Barat. Alhamdulillah di dapil 5 ini PKS dapat 3 kursi. 3 ya? 3. Karena Abang terlalu besar suaranya. Luar biasa, memang, 18 kan? Ya memang biar dapat 3 kursi. Iya, luar biasa. Nggak ada ya Bang di fraksi lain yang dapat 3 kursi ya di situ ya? Oh, kalau di dapil 5 tidak. Ya, yang dapat 3 kursi lagi kan dapil 3 Golkar ya. Iya, Golkar dapat 3 kursi di dapil 3. PKS juga 3 di sana. 3 di dapil 5. Luar biasa. Jadi Bang Vendabi ini walaupun dia baru jadi anggota dewan, tapi kepercayaan masyarakat kok sepertinya luar biasa ya. 18.000 lebih loh saudara. Suaranya ini mencetak rekor sehingga Bang Vendabi ini termasuk, ini buat pengetahuan umum, jumlah suara terbesar sekota Bekasi ya Bang? Iya, saya yang terbesar di Kota Bekasi. Suara terbesar sekota Bekasi. Pendatang baru saudara, ya kan? Luar biasa. Oke Bang, apa saja nih Bang sebenarnya yang ruang lingkup kerja Komisi 1 DPRD Kota Bekasi? Ya, jadi Komisi 1 itu kan memang secara umum ini mitra kami itu adalah OPD ataupun SKPD yang bergeraknya itu di pemerintahan. Kayak misalnya contoh dari Setda kita ada di bagian hukum, terusnya juga dari Setda bagian tata pemerintahan, Tapem ya Tapem termasuk dengan seluruh kecamatan dan juga seluruh kelurahan. Iya. Jadi kalau misalnya kita audiensi dengan kecamatan kelurahan itu Tapem itu biasanya di ruang paripurna karena nggak muat. Nggak muat ya. Ya, terus juga ada beberapa OPD lagi selain itu tentang masih juga pelayanan publik ya, perizinan, DPM PTSP, Satpol ya, Disduk ya Bang. Terus juga Disduk Capil, Satpol PP. Termasuk Kominfo ya saya dengar ya? Iya, saya juga barusan tadi selesai juga rapat dengan Diskominfo Standi. Iya, betul. Ya. Terus apa lagi ya? Oh, Damkar juga. Jadi pelayanan-pelayanan banyak juga di cuman pelayanan yang umumnya mungkin banyak yang supporting gitu ya. Mungkin ya kalau Komisi 4 kan lebih juga benar-benar menyentuh langsung ke masyarakat ya, di pendidikan, kesehatan. Kalau kita
tadi mungkin bayar pelayanan supporting gitu. Sporting ya Bang ya. Mm-mm. Termasuk BUMD di bawah Bang. BUMD tidak. BUMD ini Di bawah di Komisi 3. Komisi 3 ya. Karena ini pendapatan ya. Iya. Oh, mereka menyangkut itu ya Bang. Ya, di BUMD Komisi ya. 1 hukum pemerintahan, hukum BPN termasuk termasuk juga pertanahan, BPN. Di Kita imigrasi? ada kerja apa istilahnya kerja kan BPN kan vertikal, cuman Iya. ya memang bagian juga dari eh, mitra Tata kita. pemerintahan, ya kan, Ya, seperti itu. imigrasi juga. Imigrasi juga, kejaksaan dan lain-lain lah. Bahkan Berarti kepolisian lapas juga termasuk nih pengawasannya. Ya? kepolisian juga. Cuman kan memang ini vertikal ya. Iya. Vertikal ini kan kita sebenarnya urusannya tuh tidak urusan langsung kalau vertikal gitu ya. Kalau misalnya beda, kalau misalnya kita dengan dinas misalnya Disduk Capil, nah ini mitra benar. Sedangkan kalau dengan BPN ini hubungannya lebih pada vertikal. Memang kita juga ada nggak pengawasan sih, kerjanya koordinasi dengan mereka. Karena mereka pengawasannya itu kan Langsung dari vertikal atas, langsung dari atas. Jadi bentuk relasinya kerjasama itu dengan institusi vertikal itu bentuknya kerjasama ya Bang? Ya, banyak kerjasama. Misalnya kemarin kita juga menerima dari pihak Polres gitu ya terkait dengan pembangunan rencana pembangunan Polsek kalau nggak salah di Bekasi Timur. Nah, ini kan perlu kita koordinasikan bersama gitu. Nah, Cuman kita tidak melakukan pengawasan kerja-kerja mereka, tidak. Kalau terkait kalau ini ke keamanan PH nih Bang, kalau terkait ya Satpol lebih bisanya kita. Lebih ke Satpol ya Bang? Ke Satpol. Jadi Satpol itu memang kan bagian dari tata pemerintahan. Bagaimana mereka melakukan melakukan kerja buat pengendalian terkait dengan perda kita. Jadinya perda-perda kita ini kan harus juga diawasi dan juga di apa ya? Di pekerjaan ini ya harus ada yang monitor gitu. Oh, lebih ke Satpol ya Bang? Di Satpol PP. Kalau misalnya termasuk juga perda minuman keras, ya kan? Termasuk juga perda bullying. Betul. Jadi kemarin itu ada dari KDM tuh terkait nggak boleh keluar malam nih ya kan? Nggak terjadi berantem. Betul. Gitu. Memang kalau misalnya dari kita dari elemen pemerintah kota yang pelaksanaan perda, menjaga perda itu bisa dilaksanakan itu Satpol PP. Cuman tadi kita bekerja sama tentu dengan pemerintah, dengan instansi vertikal kayak kepolisian agar kita bisa bersama-sama. Yang kira-kira menarik dan memang menjadi menjadi fokus juga dari Komisi 1. Ya, jadi memang kan karena sangat banyak ya. Memang mitra Komisi 1 ini sangat banyak. Jadi misal contoh ya, misal terkait dengan Disduk Capil. Disduk Capil ini kan kita memang kekurangan sebenarnya mereka ini sama juga nih menarik nih bahwa Disduk Capil ini adalah pekerjaan pusat, cuman yang mengerjakan itu adalah dari kota, dari daerah. Cuman pekerjaannya itu sebenarnya dari pusat sebenarnya. Dari atas ya, turunan dari atas. Iya. Turunannya dari atas. Bahkan tadi saya juga baru tahu ternyata server mereka nyimpennya itu juga ke pusat, berbeda dengan server data kita yang dipegang oleh Kominfo kita gitu, Kominfo Tani kita gitu. Jadi berbeda. Jadi tadi disampaikan ketika kami rapat dengan RDP di Disduk Capil, jadi memang berbeda gitu. Nah, mereka ini banyak turunan dari pusat, hanya saja menggunakan tadi pegawainya pegawai daerah, instrumennya daerah. Bahkan Kadisnya juga dipilih oleh Pemkot setempat ya kan, Bang? Kalau Kadisnya dipilih oleh Pemkot, oleh pemerintah kota. Nah, kemudian ya tadi terkait dengan permasalahan Disduk Capil ini memang secara umum permasalahan utama mereka ini adalah ketika pengen melakukan pendataan, karena kita kan juga pengen mereka ini kalau dari data BPS itu kita sudah hampir 27,2,8 jiwa. Penduduk kita juta jiwa. Sedangkan dari data Disduk Capil kita ini masih 2,5 2,6. Hilang 200. Jadi ada margin yang lumayan. Nah, ini kita pengen ini mengecilkan gap ini sehingga memang dibutuhkan lebih banyak orang gitu ya. Di setiap kecamatan? Di setiap titik pelayanan. Jadi di Capil ini punya 70 titik pelayanan di setiap kelurahan, kecamatan, dan juga di MPP juga ada.
gitu di Dukcapil. Nah, Mereka udah bergerak masif sebenarnya ya Bang. sudah 1 orang per titik gitu. Hanya saja memang kurang Masih kan? kurang ya Bang. Masih kurang gitu. Kan banyak sekali gitu ya KTP hilang, Iya, terusnya akte kelahiran, bikin KIA. Bagaimana dengan migrasi Bang? Sepengetahuan Abang, migrasi dari penduduk lain ke Kota Bekasi. Besar nggak kira-kira dari laporan RT? Nah, ini kan juga kemarin juga ada apa peraturan dari kebijakan dari DKI ya, bahwa yang tidak tinggal di DKI ini mau dihapuskan. Nah, ini udah mulai sebagian udah mulai dijadikan Warga Bekasi. Cuman memang berapa jumlahnya ini masih belum kita monitor berapa gitu ya secara detail. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya dengan Disdukcapil dengan rapat koordinasi kita bisa kita lebih dalami lagi gitu ya. Karena memang kita target kita sih tadi pendataan ini harus baik. Karena dengan datanya yang jelas kita bisa merancang kebijakan yang tepat juga nanti di daerah-daerah tersebut. Ya, jadi misal contoh di Bekasi Barat itu Dapil Abang nih ya. Ya, dapil saya Iya, itu iya. termasuk ternyata umumnya itu daerah terpadat tuh di Bekasi Barat ternyata. Oh iya, Secara ini. bukan selatan ya? Jadi terpadat Utara maksud saya. per kilo. Kalau terbesar utara. Oke. Terpadat kan Terkait berapa tempatnya banyak ya, orang di dalam satu dalam lokasi satu luas gitu Iya. ya, luas lokasi. Nah, itu terpadat Bekasi Barat. terpadat. Terpadat. Nah, itu kan jadi kita bisa melihat kebijakan apa yang tepat dan lain-lain gitu. Nah, ini Baru di Dukcapil Bang. Ya makanya tadi banyak sekali. Ini baru di Dukcapil nih, udah Ya, seru ya kan. tadi kan ya saya mungkin sedikit menceritakan ya tadi juga sama ketika saya tadi kebetulan rapat dengan Disdukcapil, Kominfo dan juga kecamatan semua. Bang, izin. Kominfo itu kan kita coba bedah Kominfo Bang. Iya, Ini kebenaran Kominfo itu kan bapak pengasuh kita nih, media di Kota Bekasi. Oh iya. Nah, seperti apa nih Bang kemarin tadi RDP Kominfo-nya? Oh, jadi gini. Tadi ini memang Kominfo ini baru saja mendapatkan tugas terkait dengan kehumasan. Oke, siap. Dipindah ke Kominfo. Betul. Ini baru nih. Pecah nih. Baru. Ya. Tadi juga kita baru melihat biasanya ini kan kehumasan bukan dari Kominfo. Iya, protokoler dan lain-lain. Nah, ini kita melihat sih mudah-mudahan bisa lebih rapih lagi gitu ya. Karena kemarin tadi anggarannya juga memang kita gelontorkan juga tidak sedikit lah, ada lah ya. Ya, ada lah gitu. Dan ini kita berharap rekan-rekan wartawan bisa juga lebih akomodasi, terserap aspirasinya melalui Kominfo gitu ya. Jadi mungkin kalau saya sih pengennya ada karena kan setahu saya memang wartawan banyak sekali gitu ya. Betul. Nah, ini perlu ada yang wadahnya, perlu ada tanda kutip yang melakukan pembinaan. Nah, ini harapan saya bisa dilakukan oleh Kominfo gitu. Siap, Bang. Selama ini sih sudah mulai, Bang. Sudah mulai. Nah, jadi Kominfo ini bukan untuk promosi ya, tapi faktualnya memang kita sudah dikumpulkan, gitu ya? Sudah ngobrol ya, sudah dengan Pak Kadis apa yang lain? Dengan Kadis dan jajaran terkait gitu Bang. Gitu. Jadi kita sudah ada beberapa kali juga ngopi sore sama bagus. Terkait perpecahan pemisahan ya, bukan perpecahan, pemisahan tanggung jawab kan kemarin itu kan kita ke Humas Pemkot. Sekarang sudah Humas Pemkot sudah dihapus, jadi Diskominfo Standi dan protokoler jatuhnya. Betul ya. Itu Bang. Betul. Ya, itu juga ini baru juga memang di Kominfo, jadi nanti ketika rapat koordinasi lagi akan kita coba bedah lebih dalam terkait dengan fungsi barunya gitu ya. Karena waktu awal-awal kita rapat ini memang fungsi ini tidak terlalu terbedah karena baru dipindahkan. Ya, misalnya Kominfo itu kan saya tadi melihat memang banyak sekali program-programnya, cuman lebih banyak memang terkait program-program supporting semua. Dan cuman supporting yang penting gitu ya.
kalau nggak ada Kominfo bermasalah juga semua. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Termasuk belanja internet sebenarnya Kominfo Ya, semua. wifi dan segala ya kan Bang, titik-titik wifi kan? Nah, memang terkait dengan program WiFi gratis Iya. itu, nah ini arahannya memang sepertinya ini ditiadakan. Oh ya? Ya, program WiFi gratis ini Oh ya, ditiadakan dihapus. karena memang difokuskan kepada nanti program yang 100 juta per RW mudah-mudahan bisa tercover dari situ di masing-masing wilayah. Oh, Gitu. oke. Jadi Padahal itu termasuk janji wali kota terpilih loh sebenarnya Bang. Menambah titik-titik wifi. kemarin itu setahu saya bahkan di tahun ini memang kan 100 kan waktu Iya. itu Pak Kadis pernah bilang 100 titik. Cuman tahun ini sudah dipindahkan gitu ya. Pindahkan Mau dipindahkan ke 100 juta per RW ya. tadi. Mungkin saya nggak tahu mungkin di 100 juta per RW tadi apakah harus ada kewajiban nanti buat beli wifi buat RW apa beli ya, itu kurang paham. Siap. Nanti bisa kita itu lagi cek lagi Bedah lagi ya Bang. bedah lagi karena memang tadi terkait dengan wifi gratis ini saya juga tadi ini sebuah program yang bagus menurut saya. Iyalah, betul Bang. Ya tadi Sangat membantu itu. betul. Luar biasa. Cuman memang akhirnya kan juga ketika namanya program kita mau program yang sangat banyak, namun kita ternyata kemampuan kita juga belum begitu kuat, ya pasti ada prioritasisasi lah. Kita melihatnya seperti itu. Itu juga yang kemarin waktu saya ketika jadi anggota Pansus RPJMD, ya secara umum penilaian saya seperti itu. Bahwa saya melihat bahwa keinginan wali kota dan wakil wali kota membawa kota Bekasi menjadi kota yang lebih nyaman dan sejahtera ini bagus, program-programnya bagus-bagus. Hanya saja ketika itu coba diterjemahkan dalam bentuk dukungan anggaran, nah inilah baru agak idealitis ya. Jadi beratnya kita melihat sesuatu yang diinginkan itu ideal. Hanya saya pas lagi diturunkan dalam program, nah kita melihat realita. Mimpi jadinya ya. Ya bukan mimpi sih, saya melihat ya perlu ada kerja serius, dan terutama dalam pemasukan gitu, terutama dalam pemasukan. Karena kalau misalnya kerja serius terkait pemasukannya ini tidak dilakukan, ya ini hanya menjadi lip service doang. Ya menjadi hal yang diinginkan saja tapi tidak terlaksana. Sulit akan terlaksana gitu. Nah, Bang, tadi Abang sudah menyinggung terkait 100 juta per RW nih, Bang. Iya. Kira-kira menurut Abang tepat nggak sih sebenarnya 100 juta per RW ini? Gini, pandangan pribadi Abang. Jadi kalau misalnya saya menilainya begini. Program 100 juta per RW ini kan memang janji kampanyenya Pak Wali Kota. Dan janji kampanye itu tertuangkan dalam RPJMD. Dan waktu kita jadi anggota Pansus RPJMD, kita bahas tuh. Kita ingin bedah ya. Karena tujuan kita membedah sebenarnya apa? Tujuannya kan memang inginnya ada pemerataan di setiap lingkungan. Ketika ada yang rusak bisa langsung diperbaiki. Sebenarnya tujuan yang bagus dan mulia lah. Saya melihatnya ini tujuannya bagus. Nah, jadi pandangan saya terkait dengan program ini memang harus tepat sasaran dan juga memang tadi kita ingin pelaksanaannya ini harus dapat diawasi dengan baik. Dan memang manfaat bener ya Bang harusnya ya. Dan harus bermanfaat sekali. Kenapa? Karena ya kita tidak ingin, mohon maaf, program 100 juta per RW malah menjadi bancakan nih. Nah, kira-kira bahasanya demikian. Ya, betul. Kita malah nanti punya efek terhadap kasus-kasus hukum baru di lingkungan. Kita tidak pengen itu terjadi. Dipanggil semua ke KPK nanti kan bingung kita. Nah, itu kan kita nggak pengen terjadi itu. Makanya itu yang saya sampaikan juga ketika membacakan pandangan fraksi PKS terkait dengan program 100 juta per RW. Ya kita menilai ini sebuah program yang bagus, menarik. Hanya saja tadi perlu punya payung hukum yang jelas dan juga harus dilakukan SOP-nya juga agak ketat sehingga nanti tidak menimbulkan permasalahan di akhir waktu. Hukum ya kan Bang? Permasalahan hukum. Karena ya mohon maaf di banyak tempat permasalahan hukum kita kan ujung-ujungnya hibah. Iya kayak BUMDes aja Bang. BUMDes itu aja kan udah banyak tuh kepala desa nyangkut kan Bang. Gitu loh.
kemarin itu yang di mana Jawa Timur juga terkait dengan hibah apa saya lupa yang apa kemas Pokmas Kelompok hibah masyarakat ya. kelompok masyarakat yang sangat besar. Nah ini memang terkait dengan ini perlu pengaturan gitu ya. Mungkin keinginan Pak Wali Kota mungkin diberi dana tunai seperti apa. Nah, cuman kan kita harus melihat kira-kira pelaksanaannya ini bagaimana sehingga aman. Dari Komisi 1 sendiri apa nih sarannya? Atau dari fraksi PKS khususnya sarannya apa nih ke pemerintah terkait sebelum dikasih ini, Bang? Gini kan memang kita gini, ini terkait aturan kalau buat saya. Jadi aturannya harus rigid, harus kuat gitu. Misalnya 100 Sebelum dikasih Iya, RW-RW-nya mesti dikumpulin dulu ya mungkin. pasti itu kan teknis ya. Iya. Dalam arti kata 100 juta ini mungkin harus ada alokasinya yang jelas. Kemana titik-titiknya ya, Ya, Bang? bukan kemana, lebih misalnya 50% apakah buat infrastruktur, berapa persen buat pengadaan barang supporting dan lain-lain. Ini harus diatur gitu. Dan juga kan idenya itu adalah penyalurannya itu kalau misalnya ada. Nah, ini gini, aturannya masih belum ada gitu. Jadi ketika kita mau ngebahas ketika masih belum ada aturan dan fungsi-fungsi pengawasannya seperti apa ya, kita juga Jadi belum struktur bagan baru dong, ya kan? Ya, kita harus ada itu biar Iya. jelas gitu. Dari dinas terkait ada nggak bagan itu Ya, sedang dalam proses ini kan. Jadi mereka dalam proses pembuatan cap wall terkait Tapi dengan katanya ini. gembor-gembor September udah mulai bisa jalan. Kan harus diketok dulu karena ini kan pagu anggarannya menggunakan pagu anggaran perubahan. Jadi kan ini baru KUA PPAS, saat ini masih KUA PPAS murni, baru mungkin habis itu kita KUA PPAS perubahan. Iya. Nah, di KUA PPAS perubahan anggaran itu udah muncul. Ya, ketika KUA PPAS perubahan dan udah disahkan, nah itu nanti ada proses. Berarti belum tentu bisa September diterapkan dong. Kalau Terlalu ngebut waktunya, ya nanti kita lihat sesuai dengan waktu pembahasan kita gitu. Kalau mau optimis mungkin bisa, cuman kan siap atau tidaknya kan? kesiapan kalau saya perlu melihat kesiapan sih sebenarnya. Kesiapan dari nanti pelaksana bagaimana gitu. Tadi juga kita ngobrol-ngobrol sama camat gitu ya. Memang mereka ini masih mencari bentuk bagaimana nanti 100 juta per RW ini bisa dijalankan dengan baik dengan aturan yang baik gitu. Jadi mereka mau ngecek program ini di tempat yang lain bagaimana berjalannya gitu ya. Jumlah RW kita sendiri ada berapa, Bang? 1000 lebih. 1030-an something ya. 1000 sekian lah saya lupa gitu. 1000 lebih gitu. Nah, jadi dan juga ini kan juga nanti harus juga permasalahan-permasalahan terkait dengan RW itu harus lebih rapih lagi. Misalnya terkait RW yang udah harus tidak boleh lanjut lagi, itu yang masih PLT, terus yang sudah lebih dari 2 periode. Nah, ini harus diselesaikan dulu oleh pihak-pihak. Wah, kalau ngelihat rigid kayak gitu, kayaknya saya sih pesimis bisa dilaksanakan September ini, Bang. Ya, nanti kita lihatlah makanya. Kalau saya sih masih melihat selagi masih belum ada kepualnya juga kita masih hanya menduga-duga nanti program ini seperti apa. Berarti naskah akademiknya juga belum muncul ya, Bang? Kalau bukan, ini kan bukan naskah akademik kalau buat saya. Jadi ini lebih kepada kan karena tidak diatur melalui perda. Program ini di peraturannya ini. Oh, nanti nggak muncul perdanya? Oh, tidak pakai perda, hanya pakai capwall aja. Oh, oke. Jadi hanya pakai capwall ataupun perwal gitu. Jadi nanti kita menunggu capwall ataupun perwalnya. Ketika itu sudah disahkan, nah itu menjadi menjadi pedoman buat pelaksanaan itu. Kenapa nggak diperdakan ya, Bang? Masih belum perlu atau? Bukan nggak diperdakan nih. Kalau perdakan kan kita ada perda per RW. Jadi gini, perdanya itu adalah RPJMD itu sendiri. Oh, udah menyangkut di situ ya. Di situ. Oke. Ya, jadi perda programnya itu udah ada di RPJMD. Kan RPJMD itu kan perda. Ya. Jadi sangkutannya sudah ada di RPJMD. Hanya saja tinggal pelaksanaan teknis pelaksanaannya. Perlu ada SK atau capwall. Perlu ada capwall. Nah, capwall kan menyangkut hal-hal detail bagaimana ini program bisa dijalankan. Nah, itu bagan itu sendiri belum
belum terbentuk ya. Tadi seperti Abang bilang bahwa 100 juta itu diserahkan dulu langsung ke RW-nya atau melalui lurah atau melalui Masih belum kecamatan. Masih jelas. belum kelihatan alurnya ya, Bang. Belum. Ya sampai Oke. saat ini kita masih belum tahu. Tadi saya tanya juga waktu pemahaman saya itu ada langsung di rekening, langsung dikirim RW, ke rekening iya. RW. Iya, betul. Terusnya ada juga pembicaraan ini mau ke rekening ke lurah dulu. Nah ini saya belum paham. Makanya daripada menduga-duga, mendingan biarkanlah mereka selesaikan. Iya, baru nanti kita Ya, godok di sini gitu ya. baru nanti kita Kita bedah di sini bedah satu-satu ya kan. seperti itu. Ini kayaknya nggak Cuman cocok memang nih gitu. Cuman memang ya yang menjadi mungkin keinginan kita gitu ya Iya. bersama adalah kita bisa melakukan pengawasan itu dengan baik, Iya. semua elemen masyarakat bisa melakukan itu dengan baik pengawasannya, karena kita khawatir ketika program yang bagus ini malah menjadi potensi yang bermasalah. Ya, pemerintahan kota mempersiapkan dulu, kemudian baru dibedah secara rigid ya, Bang. Ya nanti kan ini sebenarnya kalau Kepwal ini mereka jalan-jalan aja bisa. Iya. Hanya saja ya kita tadi mengingatkan agar proses pelaksanaannya ini dapat berlangsung secara aturannya ini jelas gitu ya. Nanti dan juga tidak, kenapa perlu rigid agar tidak nanti ada yang tersangkut kasus. Iya. Intinya begitu Jangan aja. jadi blunder di kita sendiri. Jangan Bang. jadi blunder di kita Betul. aja. Jangan di blunder mungkin dari pihak RW-nya blunder. Iya, masyarakat yang sudah menikmati ini kan. Nah, ini kan kasihan Iya, sebenarnya. maka nggak tahu menau kan. Mungkin kalau buat itu duit mungkin 100 juta buat itu mungkin nggak terlalu seberapa. Nggak terlalu besar, betul Bang. Hanya Untuk saja satu nanti kalau misalnya tidak tadi pertanggungjawabannya, dipayungi oleh pedoman yang baik dan juga nanti pertanggungjawabnya kurang baik. Nah, ini bahaya ke depannya. Sebenarnya kalau memang itu benar-benar difungsikan ya, akan sangat besar sekali manfaatnya ya Bang. Saya ngelihat sih manfaatnya bagus ya, besar. Jadi misalnya contoh Artinya kantor RW rusak nih, Iya. gentengnya kan jatuhnya gitu kreses tuh Bang ya kan. ya rusak nih gentengnya, mau perbaikan mungkin hanya sekitar 10 juta. Nah, niatannya kan tinggal ambil dari situ dipakai. Iya, kira-kira itu bagus, saya Iya. sepakat itu. Ya, tidak semua item itu diperbolehkan gitu ya. Jadi tadi terkait infrastruktur, terkait dengan yang berkaitan dengan pendidikan, kalau nggak salah juga masalah sosial juga gitu ya. Saya kemarin di RPJMD saya agak lupa gitu. Jadi dan juga terkait dengan penunjang sapras, penunjang kantor RW. Nah ini, misalnya beli laptop, printer, printer, laptop. Kemarin sih waktu di rapat saya sebenarnya pertanyaan saya sih, ini ada duit 100 juta. Bagaimana kita agar menjaga duit ini tidak terpakai secara asal-asalan? Kan makanya harus ada aturan. Misal contoh, tahun ini ya udah setiap RT dibeli laptop misalnya begitu. Betul. 8 laptop apa 10 laptop tuh dari 100 juta. Ya, oke. Nah, tahun depan ntar kalau beli laptop lagi gimana? Beli laptop lagi gimana? Terusnya pengawasan kita kan kalau misalnya beli laptop gampang, tinggal ada bukti struk belinya, selesai. Nah, terus apakah sudah seperti itu laptopnya benar dipergunakan atau tidak? Buat RT jangan-jangan nanti malah laptopnya dipakai buat anaknya lagi ya kan, yang tidak sesuai kan, itu berarti tidak benar gitu. Betul. Nah, ini hal-hal yang menurut saya harus diperjelas gitu. Makanya perlu tadi Kepwalnya perlu Kepwalnya tadi peraturannya, sehingga ini bisa dipergunakan seperti apa dan juga teknis penggunaan SOP penggunaannya seperti apa. Karena selama ini kan Bang, setahu saya kalau setiap reses tuh beberapa kali titik saya ngawasin kan keperluan di RW-RW itu juga cukup banyak sebenarnya. Banyak, betul. Banyak. Tadi secara ide itu bagus, saya rasa sih ya, buat seperti itu bagus. Ya tadi cuman lebih kepada teknis nanti kita penyerapannya seperti apa, penggunaannya seperti apa, ini harus diatur. Jangan sampai tadi malah jadi banjakan, kan bahaya. Betul. Ya tadi beli laptop kan, semua jadi pesan laptop, RW-nya dikejar-kejar kan, dia bisa, gua nggak bisa, anak gua butuh nih buat sekolah, padahal kan kepentingan pribadi kan Pak. Ya nanti juga menimbulkan konflik di lingkungan. Betul. Kita nggak pengen ada dikasih duit malah mereka gontok-gontokan jadinya, Pak. Betul. Ya kan? Nah, ini ekses ini harus
dipelajari, diminimalisir, ya sehingga tidak terjadi seperti ini. Makanya butuh aturannya harus kuat. Rigid. Kalau ya rigid. Makanya kalau di RPJMD itu kan tidak membahas aturan, hanya membahas 100 juta per RW gitu ya kan? Ya intinya lebih membahas tadi tujuannya seperti apa, ya, kemanfaatannya seperti apa gitu. Jadi ini kan program salah satu program unggulan nih Pak Wali Kota. Siap. Apa nih Bang pencapaian kinerja legislasi Komisi 1 sejauh ini? Komisi 1 ya? Legislasi ya. Kalau di legislasi kan sebenarnya gini, anggota Komisi 1 itu kan kalau buat terkait dengan legislasi gitu ya. Kita ketika legislasi ini dalam pembentukan undang-undang gitu, memang itu kan masuknya ke Bapemperda dulu semua. Sedangkan nggak ada undang-undang yang ditanda kutip didorongnya ke Komisi 1 tuh enggak. Jadi lebih banyak ke pansus kita buat pansus. Iya. Bukan kalau kemarin kan ada tuh dari Komisi 4 mengeluarkan ide terkait ini akhirnya dibikin pansusnya. Oh iya, itu bisa. Kalau Komisi 1 sendiri apa nih, Bang? Komisi 1 itu misalnya kita perundangan yang nanti terkait Komisi 1 banyak sih sebenarnya. Ini kita juga lagi mendorong itu ya digitalisasi pelayanan publik. Jadi belum ada perdanya terkait hal itu gitu ya. Jadi kita walaupun sudah berjalan ya. Sudah berjalan, cuman bagaimana pelayanan publik ini kalau menurut Pak Kadisnya itu secara di back end itu sudah digital semua. Hanya saja memang di front end-nya itu masih belum. Front end itu arti kata ketika kita ngelihat website tinggal klik digital tuh pelayanannya. Maksudnya kita udah langsung bisa diproses, namun masih belum, lebih kepada di front end-nya itu masih buat kayak ngambil tiket lah, apalah gitu ya, buat perjanjian dan lain-lain. Nah, ini perlu ada payung hukumnya. Kita berharap Perda ini bisa nanti kita dorong di tahun berikutnya gitu ya, dimasukkan ke dalam Bapemperda. Jadi digitalisasi pelayanan publik. Terus terkait dengan penegakan Perda, itu sebenarnya kan kalau penegakan Perda ini cuman ini terkait dengan semua perdanya gitu ya. Siap. Ya, semua Perda gitu. Terutama yang paling ramai itu kan Perda terkait dengan distribusi minuman beralkohol. Karena karena biasanya yang jadi kena masalahnya itu adalah ini perizinannya di mana? Perizinannya ada di Komisi 1 gitu ya. Terus banyak kita, dan juga ada di Komisi Perindak kalau nggak salah, Perindak itu Komisi 3 ya Bang? Komisi 3. Nah, terkait dengan perizinan teknisnya, dengan jual belinya itu Komisi 3. Nah, kalau kita sih mudah-mudahan bisa pengen mengusulkan terkait dengan ini revisi terhadap Perda itu ya, Perda minuman alkohol sudah ada. Kita pengen coba dorong buat direvisi agar lebih kuat lah, karena kita melihat banyak sekali di lapangan gitu ya, akhirnya karena sekarang sistem perizinan itu kan mudah. Semua tinggal lewat OSS gitu. Terusnya ketika dia pengen melakukan perdagangan minuman keras itu, minuman beralkohol itu juga ada perizinannya. Kalau sudah mendapatkan intinya gitu, kalau sudah didapatkan surat dapat izinnya, itu harus dikeluarkan. Itu harus dikeluarkan. Nah, yang menjadi masalah ini adalah terkait dengan mungkin lokasi-lokasinya, seberapa jauh baru kejadian di Bekasi Utara kemarin, Bang. Betul. Seberapa jauh dia dengan pemukiman penduduk. Nah, ini yang perlu terus kadar alkoholnya berapa persen yang dia bisa jual kan gitu ya Bang? Ya. Dan juga ini perlu kita perketat di situ. Jadi terkait dengan kedekatan dengan lokasi gitu ya. Bahkan ya kalau perlu kita kita ada daerah kawasannya lokalisasi aja. Dia mungkin lokalisasi bisa dijual ke daerah tempat yang memang sudah kita bilang ini para wisata gitu ya. Betul. Atau hotel misalnya. Atau hotel. Nah, ini harus dikaji lagi harus dibuatkan aturan. Abang dari Komisi 1 sudah ada inisiasi buat revisi tersebut? Kita belum, kita kan ini kemarin perdanya ini baru keluar tahun lalu atau tahun lalu baru keluar. Nah, ini
kita pengen coba ajukan revisi lagi aja ini Oke. perdanya gitu ya, biar Karena dianggap kurang ketat kemarin itu, Bang. Atau ya kita perlunya sih sebenarnya direvisi karena apa? kita sih berharap gini, karena ketika kita kan namanya membuat perda itu kan nggak boleh terlalu apa ya, terlalu teknis. Perda itu tidak terlalu teknis. Teknis itu kan ada namanya peraturan wali kota. Nah, kita bahkan juga kalau misalnya dengan perda ini Pak Wali Kota bisa mendorong ini mengeluarkan peraturan wali kota, ini akan lebih bagus juga gitu. Jadi Menguatkan ya. ya menguatkan atau enggak ya udah kita dari perdanya kita perkuat gitu juga gitu. Jadi kan kalau peraturan wali kota, Kepwal ini kan Pak Wali Kota bisa ngeluarin tanpa harus juga berkoordinasi dengan kita. Nah, tapi kalau misalnya perda, ini kan kita bahasnya berdua. Iya, betul. Ini bareng ya antara legislatif dengan juga dan antara Kalau perwal DPR. itu nggak perlu dibahas di DPRD. nggak ada tur, nggak Nggak ada tidak ada aturan khusus, khusus. tidak ada aturan khusus. Jadi perwal Tapi itu, mempertanyakan bisa ya. boleh. Pihak DPRD mempertanyakan perwal bisa dong. Boleh dong. Dasarnya apa nih gitu kan gitu. Oh iya, semua perwal itu kan pasti ada dasarnya. Kalau misalnya kita lihat juga ternyata peraturannya itu tidak sesuai, Ngambang ya. kan kita ambigu. bisa minta untuk melakukan Pertanggungjawaban ya. perubahan seperti itu. Perda yang kita bahas bersama Iya, siap. gitu. Nah ini kita sih pengen mendorong perdanya ini kita revisi dari Komisi 1 terkait dengan masalah perizinan ini ataupun jadi dalam memberikan izin terkait dengan peredaran minuman beralkohol ini ya kita pengen atur biar juga terkait dengan jaraknya terhadap pemukiman dan ini harus diatur ataupun tempat-tempatnya yang mau kita di atur lokalisasi seperti ya. apa. Oke. Jadi ya mudah-mudahan dengan itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Siap. Bang, ada perda strategis nggak atau revisi perda strategis terkait perlindungan anak dan tertib administrasi dari Komisi 1? Kalau perlindungan anak kan sedang dijalankan ini kan, perda perlindungan anak. Sudah ya, Bang? Sedang pansus ya, pansus perlindungan anak. Pansus 6 kalau tidak salah. Ini lagi mereka masih belum selesai, gitu ya, masih dalam proses. Ya. Sedangkan kalau misalnya tertib administrasi maksudnya apa tadi? Ya, tertib administrasi dari Pemkot tadi mengenai digitalisasi pajak atau apa Oh gitu, Bang. iya iya. Yang Terus kan kemudian yang sekarang lagi hype ini ya terkait transportasi publik kan seperti itu, Bang tuh. ya ya. Nah, kemudian Abang tahu nggak bahwa di Kota Bekasi sudah ada comment center sebenarnya? Pernah dengar? Pernah dengar. Nah, itu kan kalau memang benar-benar difungsikan, bahkan ada di beberapa wilayah di Indonesia, comment centernya ada juga di DPRD, Bang. Oh, belum tahu saya. Saya Jadi nggak tahu. mengatur sirkulasi atau apa gitu. Nah, itu menurut Abang seperti apa sih, Bang? Tertib administrasi yang mereka itu? Jadi ini kan kalau kita berbicara tertib administrasi ini sangat luas ya. Kalau saya lebih berpikir kita tergantung apa yang menjadi tujuan yang kita target gitu. Misal Kalau dari Abang sendiri pribadi apa sih kira-kira dari mitra-mitra ini yang menurut Abang menjadi satu fokus yang sangat penting karena kalau dijalankan bisa mendukung banyak hal gitu. kemarin itu kita jadi ikut pansus RPJMD ya. Ketika saya ikut hadir di pansus RPJMD karena tadi pas lagi melihat sepertinya banyak, mungkin bukan hanya di Kota Bekasi, hampir semua daerah gitu ya, bahwa kebocoran terkait dengan penerimaan ini harus segera ditambah. Pendapatan ini. Iya, karena kita cukup optimis sih sebenarnya pendapatan kita. Kalau pendapatan kita bisa menyentuh angka di 2 digit. level, ya apalagi 2 digit. Iya, optimis katanya sih. Iya kan optimis gitu. Iya, kita bisa Kalau nggak optimis. bocor bisa 2 digit, Bang. Gitu. Nah, ketika kita bisa optimis gitu, kita bisa kan hukumnya dalam APBD kita kan pengeluaran kita itu Tidak boleh lebih besar daripada pemasukan gitu ya, Bang. enggak lebih besar sedikit daripada pemasukan. Oh gitu ya. Sekarang ini ya. Biasanya begitu. Oke, iya. Lebih besar sedikit. Cuman kan memang kan pasti ada yang tidak terlaksana karena kan kita perencanaan belanja itu biasanya lebih besar sedikit daripada perencanaan pemasukan. Nah, kita ingin sebenarnya bagaimana pendapatan ini bisa kita digitalisasi dengan baik. Nah, mungkin udah banyak disuarakan oleh teman-teman. Iya betul, Bang. Nah, kalau saya lebih ingin gitu ya,
kita dorong melalui perda digitalisasi penerimaan ataupun penggunaan TIK, teknologi informasi gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek penerimaan pajak kita. Jadi harapan kita itu ketika ada misal contoh di rumah makan itu kan, itu mereka kan udah bayar pajak. Misalnya saya makan di resto itu ya, kan kita kan bayar pajak di situ kan. Nah ini kita pengen, kalau sekarang ini kan baru terdaftar, ada kita tapping box gitu ya. Itu jadul benar lah Bang, tapping Ya box. pokoknya ada lah gitu. Kalau tapping boxnya nyala, kalau tapping boxnya nyala hilang itu barangnya. Hilang itu datanya. Nah ini atau enggak tapping boxnya diambil orang, hilang itu nggak terdaftar gitu. Dan itu juga baru di resto-resto yang lumayan besar ya kan Bang. Kalau di rumah makan misalnya izin Bang, rumah makan Padang yang gede-gede itu kan juga harusnya sebenarnya bisa kita tarik pajaknya ya Bang. Ya makanya ini kan perlu lebih kerjasama lebih baik. Nah, kalau saya ingin mendorong peraturan digitalisasi tentang masalah penerimaan ini, ya semoga bisa masuk ke dalam Propamperda. Dan ya karena gini, ketika kita masukin ke dalam Propamperda itu juga ada banyak ini bisa disetujui tidak oleh pihak dari provinsi gitu ya. Jadi kita masukkan judul yang banyak gitu ya. Kita ingin digitalisasi pendapatan ini bisa masuk ke dalam Propamperda. Ketika udah masuk dalam Propamperda, kita kirim message, kita bikin nanti naskah akademiknya seperti apa, seperti itu. Karena di beberapa daerah sudah melakukan hal itu. Gitu ya Bang ya? Sudah ada perdanya. Siap. Dia sudah ada perdanya. Perda apa tuh Bang? Contoh perdanya? Digitalisasi tentang penerimaan pajak. Oh ada ya? Ada. Di Kota Jogja contohnya ada. Harusnya kita sudah mengacu ke sana ya Bang ya? Bahkan ya membicarakan cukup teknis gitu di perdanya. Perda itu ya? Perdanya. Jadi, kenapa belum dilaksanakan Bang di sini? Kendalanya apa? Ya bukan kenapa belum dilaksanakan, mungkin baru terasa kebutuhannya sekarang gitu ya. Nah baru harus kita dorong ke arah sana. Dengan adanya perda itu kita punya payung hukum untuk mendorong pemerintah untuk menjalankan hal tersebut gitu. Siap. Ya. Jadi menurut Abang itu sebenarnya ya, karena itu menyangkut pendapatan ya Bang. Karena kalau pendapatan kita lumayan besar, artinya kebutuhan masyarakat juga bisa tersalurkan kan Bang? Betul. Bahkan ya semua program-program yang kira-kira baik gitu ya. Kita kemarin saya juga lagi aktif di Pansus rencana pembangunan industri kota gitu ya. Ini berbicara industri kota ya, saya dengar juga itu Bang. Umumnya ini berbicara tentang masalah industri kecil dan menengah. Ya, ini kan butuh banyak insentif, butuh banyak dorongan dari pemerintah kota buat melakukan kemudahan perizinan, kemudahan produksinya. Betul. Dan juga kemudahan dalam melakukan pemasarannya. Nah, ini kan harus ada dananya lah kira-kira begitu. Nah, dari mana dananya kalau pendapatan kita bukannya tidak cukup sebenarnya Bang, kalau menurut saya kurang. Iya, kalau dirapikan sih sepertinya, kalau digitalisasi sepertinya mampu lah Bang menurut saya sih. Ya. Meningkat jauh dari yang sedang ada sekarang gitu. Ya. Jadi memang ya bukan kita pengen mengerjakan kerjaannya Komisi 3, bukan. Cuma ini buat kebaikan bersama sih menurut saya. Jadi ya karena kebetulan kemarin ikut di Pansus RPJMD seperti itu. Itu kesan saya kemarin. Siap. Itu juga disampaikan ya kalau nggak salah ya di pandangan fraksi ya. Pandangan fraksi ya. Ya kita sampaikan karena PKS menekankan itu kan soalnya. Iya karena kurang optimis lah. Kita sih dengan digitalisasi bahkan itu kita sampaikan di perda kalau dengan kita mendorong adanya perda terkait digitalisasi pendapatan ini. Siap Bang. Apa yang paling isu yang sering muncul Bang, yang paling sering muncul dari warga ke Komisi 1 saat ini? Apa isu yang paling sering muncul? Apa ya? Kalau yang lagi rame kan isu bendera One Piece. Itu
itu. Itu urusan jadi- pusat ya. Iya. DPR RI. Urusan pusat. Di Kota ya. Bekasi sempat ada itu yang Semut ada ya? Iya. Iya. satu warga perumahan dia pasang, kemudian ditegur RT-nya dia marah gitu. Ini rumah saya, berhak saya gitu kan. Iya, iya. Akhirnya setelah dikasih sosialisasi, akhirnya dicabut gitu. Lagi rame lah Iya. gitu. Nah, di Komisi 1 sendiri nggak ada isu yang paling sering muncul, Bang? Isu Misalnya terkait penanganan hukum misalnya atau apa gitu. kalau di Komisi 1 tadi lebih banyak sih isu-isu pemerintahan ya tadi ya. Tata pemerintahan. Kalau masalah hukumnya sendiri kita kurang Misalnya panggil ini gitu ya kan. kan gini tadi. Komisi 1 dengan misalnya contoh kejaksaan, polisi, Iya. kita vertikal. Iya betul, kerjasama ya. Bukan misalnya ada kasus hukum kita panggil polisi, tidak. Iya, bisa ya. Mereka sudah vertikal. Bukan, ya. itu vertikal. Kita tidak apa namanya tidak melakukan pemanggilan terhadap Iya. hal itu gitu. Jadi nggak bisa tuh misalnya lagi ada kasus hukum nih kita panggil. Bang, apa target prioritas Komisi 1 saat ini? Menjelang akhir tahun ini apa target utamanya, Bang? Target utama dari Komisi 1 ya. Nah ini kan sebenarnya gini, kan kalau buat kita karena gini, Komisi 1 ini komisi buat pelayanan, umumnya pelayanan ya, pelayanan public service ya. Iya. Jadi selain pemerintahan itu public service, termasuk juga terkait dengan kepegawaian kita gitu. Jadi harapan saya sih memang kita bisa menciptakan pelayanan publik yang bagus gitu ya, pelayanan publik yang mantap, strong gitu ya, yang membuat warga gitu juga nyaman gitu ketika melakukan pengaduan komplain. Tadi misalnya di Diskominfo tadi itu ada namanya Patriot Siaga. Ya kita pengen ini Patriot Siaga ini menjadi pintu masuk ke semua pelayanan yang kita ada. Ini lagi dirapikan ini katanya. Iya. Udah ada anggarannya. Itu mesti pakai digitalisasi juga tuh. Nah, AI iya. juga itu kayak kan. Bang? Rencananya begitu tadi Iya. kata Pak Anies. Jadi Begitu ditelepon jam 3 nggak ada yang ngangkat kan, biasanya kan begitu tuh. ataupun nanti disiapkan chatbotnya gitu ya. Iya, Kita betul. sedang proses ke arah sana. Iya. Nanti jadi itu jadi pintu masuk gitu. Jadi karena pelayanan publik ini kan publik itu pengennya pasti cepat dan Ya, mudah. tepat, Iya. ya, simple gitu Ada ya. masalah mereka pengen nanya ke seseorang, pengen nanya kemana dan bisa dapat respon baik dan bisa dilakukan dengan cepat. Iya. Kira-kira begitu kan pelayanan publik. KTP saya hilang, saya apa yang harus saya Iya, lakukan? iya betul. Terusnya, oh saya pengen bikin mungkin SIM, apa yang saya harus lakukan? Saya pengen bikin sertifikat halal. Ini kan semua pelayanan yang Iya, ada gitu. Ini bagaimana bisa dijalankan dengan baik. Nah ini ada sebenarnya kan kita udah ada mall tuh, mall pelayanan publik. Iya, Ya, betul. mall pelayanan publik. Cuman kan publik kita kalau bisa deket, ngapain harus jauh? Iya, Kira-kira betul ya? Betul, Bang. Ya kalau bisa tinggal Mall pelayanan publik di tengah kota, terus yang di Pondok Melati seperti apa kejadiannya kan gitu, Bang. Nah, biasa itu. Kita memang Atau Pondok Gede sendiri ya kan, Kalau- ujung-ujung ya kan. ya itu sudah berjalan lah ya. Sekarang udah bagus berjalan. Kita ngelihat itu adalah salah satu upaya buat mempermudah orang gitu tinggal datang ke satu tempat. Cuman kan kita juga perlu melihat banyak juga ibu-ibu yang misalnya mereka untuk keluar itu aja malas, jauh, betul, terkendala, Bang. kendaraan, waktu. transport dan lain-lain. Iya. Nah ini juga harus sistem jemput bola juga harus lebih baik lagi. Nah jadi konsepnya ini pelayanan publik kita harus prima ke depan. Investasi kita itu memang investasi yang kelihatannya tidak ada apa ya, tidak angkanya yang kita keluarkan harus besar gitu ya biar pelayanan publik prima. Iya. Cuma tidak ada pendapatan karena pelayanan publik kan tidak ada pendapatan. Iya, betul. Tidak ada pendapatan gitu. Namanya juga pelayanan pengeluaran yang ada ya, Bang. Iya, jadi tidak ada pendapatan buat kita. Nah ini harus difahami. Nah terus Ini terbaru Bang, kira-kira terkait meritokrasi untuk rotasi dan mutasi ke depan ini Bang, dari Komisi 1 ada pandangan nggak? oh Ini pertanyaan terakhir Bang. oke. Ini sekalian juga kita ngomongin masalah kepegawaian. Nah, ya kan kalau yang ramai kemarin P3K gitu. Iya. Ini juga belum selesai nih P3K. Pajak juga masih WA ke saya. Dan dengar kabar Bang, beberapa media juga sudah menaikkan bahwa anggaran belanja kita tuh 50% katanya untuk anggaran belanja pegawai.
Kalau yang Dari saya lihat OPD. sih nggak nyampe 50, baru Nggak nyampe, 40-an sekian lah. Oke. 40 sekian. Coba kemarin yang saya dipresentasikan itu 40 sekian. Mm-mm. Nah, ini perlu lebih lebih dalam ya. Mm-mm. Memang kalau kita ngelihat ketika kita, makanya itu cara menurunkan agar belanja pegawai itu kan nggak mungkin masa kita pegawainya kita hilangkan, nggak Iya, mungkin betul, kan. betul, betul. Jadi cara menurunkannya itu adalah meningkatkan pendapatan. Mm-mm. Jadi persentase, menurunkan Iya, persentasenya itu bukan karena jadi kalau masyarakat bilang ya lu mau makan ayam bukan lu mau hemat bukan mau makan ayam tapi pendapatan lu harus seperti makan daging gitu ya ya. Bang ya. Ya, jadi kita Pendapatannya harus dibesarkan. besarkan pendapatan. Iya, bukan pengeluarannya nih dipersempit gitu ya Oh, Bang. kalau pengeluarannya dipersempit kan kalau buat tadi Berarti nggak besar dong ya Bang ya? kalau masalah pegawai kan Iya. kan nggak mungkin kita lepas. Iya, Nah, itu sensitif sekali. Nah tadi kembali ke Abang bahwa masih banyak yang WA atau apa seperti Tadi apa ya sih? masalah tadi kan banyak yang belum selesai R2, R3, R4. Tapi memang terkait dengan P3K ini memang banyak ya, memang tadi saya mendorong buat pemerintah kota ini agar berkolaborasi, bekerja lebih baik untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Karena memang kuncinya di sana, Pak. Oke. Meminta pemerintah pusat memberikan panduannya seperti apa. Gitu. Terakhir saya telepon Dinas DPM PTSP gitu ya. Saya telepon ya terkait dengan masalah ini gitu, R2 R3 ini bagaimana ke depannya. Ya, jawabannya kita masih dalam posisi menyelesaikan tahap 2, Pak. Ini tahap 2 belum selesai nih. Yang kemarin lulus tahap 2 ini masih belum selesai diurus. Nah, ini kalau misalnya nanti udah ada arahan dari pusat seperti apa terkait dengan R2 R3, nanti kita perlu mengisikan mereka formasinya seperti apa, baru kita ajukan lagi. Nah, gitu. Jadi memang Berjenjang juga ya Bang ya? iya banyak ya memang ya. Banyak. Nah, ini terkait dengan tadi. Nah, terkait dengan rotasi mutasi, kalau saya sih memang yang terkait meritokrasi, berdasarkan kemampuan, itu rekam jelas jejak ya, iya. rekam jejak, terusnya kemampuan ini kan dinilai banyak. Ada mungkin jenjangnya, level dia di ASN seperti apa, performa kerjanya. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari IKU dan AKIP lembaga yang dia pimpin, ataupun dia dimasuk di lembaga mana bisa kelihatan. Kan bisa kelihatan dari situ. Terus juga kemampuan juga komunikasinya dengan lembaga DPRD. Kenapa kita bilang itu perlu ada komunikasi lembaga DPRD? Karena kan terkait dengan nanti rapat-rapat koordinasi. Ini penting buat kita gitu ya, agar kita bisa melakukan pengawasan yang baik. Ya, kita sangat tidak nyaman gitu ya. Jujur di DPRD itu sangat tidak nyaman ketika kita rapat koordinasi, ketika ini tidak hadir tanpa izin, tanpa apa, itu kita kurang nyaman. Sering nggak tuh? Tidak sering sih, tidak sering. Tapi ada beberapa kali adalah ada gitu. Tidak hadir tanpa izin itu ini harus diminimalisir ya. Kenapa? Karena warga itu kan memberikan kepada kita pertanyaan juga kapan aja dia mau gitu, kadang-kadang gitu ya. Kapan aja dia mau. Waktu ya kan Bang? Kapan aja dia mau. Dia pikir wakil gua nih kan gitu ya. Iya. Terusnya kadang-kadang kita kan nggak tahu jawaban dari semua permasalahan itu. Kita harus ngambil informasi dari dinas dan yang lain-lain. Yang clear dari gimananya kan kita nggak pas ya kan Bang, presisi ya kan. Makanya juga komunikasi dengan lembaga perwakilan DPRD ini harus baik. Tadi, jadi meritokrasi ini harus dihitung ada scoringnya seperti apa. Sehingga nanti ketika menentukan orang untuk dinaikkan ke jabatan ya, biasanya kan umumnya dinaikkan ya, dinaikkan ke jabatan tertentu, ya ada basisnya gitu. Dia nilainya bagus. Nilainya bagus kenapa? Kemarin di Komisi 1 dibikin nggak itu kayak gitu tadi Bang, bahwa nggak apa-apa bisa dinaikkan tapi kita akan nilai sendiri gitu, nggak? Belum. Kan kalau Komisi 1 ini kan lebih kepada pengawasan. Tentunya yang melakukan scoring itu harus dari
pemerintah kota. Iya, bukan maksudnya dari pihak Komisi 1 meminta scoringnya terlebih dahulu atau apa sesudah atau sebelumnya. Proses rotasi dan mutasi Mm-mm. ini kan kewenangannya wali Oke, kota. iya benar. Tanpa Prerogatif ya. minta izin pun bisa Iya, jalan. betul Bang. Gitu. Tapi ketika Komisi 1 diajak untuk membantu melakukan seleksi dengan senang hati gitu ya. Cuman ini kembali lagi secara aturan ini adalah hak prerogatifnya wali kota. Betul. Kalau kita diminta bantuan untuk membantu proses itu, mengawal proses itu sehingga kita mendapatkan orang yang terbaik, wah dengan senang hati, Siap. gitu ya. Dengan senang hati kita ikut membantu, mengawal lah ya. Ya, mengawal sehingga kita mendapatkan orang yang tepat. Right man in the right place gitu ya, Bang. Kan inti dalam kepemimpinan, apalagi ketika semakin besar itu adalah memberikan delegasi kepada orang yang tepat, gitu kan. Ketika orang yang tepat itu di tempat yang pas, dia akan kerjanya akan juga lebih baik. Coba ketika tempat orangnya itu tidak tepat, wrong man in the wrong place, Bang, ya kan? Itu sayang. Kan? Sayang, makanya ada ini nggak Bang, kalau kira-kira terjadi seperti itu ada notis khusus nggak ke Pemkot atau kemana gitu Bang? Misalnya ini nggak bisa kerja sama ini kadisnya nih susah ngomongnya gitu. Oh, kalau misalnya seperti itu ya kita akan menyampaikan lah. Kalau misalnya cuma terkait dengan masalah itu, cuman kan terkait dengan masalah kebijakan performa kembali ke orang masing-masing. Siap. Kembali kepada orang masing-masing performanya seperti apa. Tapi ya misalnya dia tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan lembaga DPRD, nah ini kita bisa beri masukan gitu ya pada Pak Wali gitu ya agar bisa enak komunikasi dengan kita, cair aja lah kita, enak gitu. Oke Bang, penutup Bang terakhir buat Kota Bekasi dari Komisi 1, Bang Pendabi, silakan. Ya, buat saya anggota Komisi 1, saya mengimpikan lah kira-kira berharap Kota Bekasi bisa memberikan, terutama ya pemerintah Kota Bekasi bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang mudah, public service-nya prima, luar biasa, orang-orang yang melakukan servisnya juga sudah terlatih. Nah, jangan sampai yang melakukan servis cemberut seperti apa gitu. Dan juga sistemnya juga prima, karena pada dasarnya warga dan masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik, dan juga mereka sudah membayarkan pajaknya ya gitu ya. Nah, ini kewajibannya sudah dikasih ya, sudah diberikan, tinggal haknya nih harus diberikan. Nah, ini harus kita buat lebih baik agar pelayanan publik kita semakin prima, semakin hebat, warga pun merasa nyaman dan lebih mudah-mudahan lebih sejahtera di Kota Bekasi. Amin. Terima kasih Bapak Pendabi atas paparan yang sangat mencerahkan. Kini kita tahu bahwa Komisi 1 tak hanya bekerja di balik meja nih, ya kan? Tapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memastikan birokrasi kita berjalan bersih, cepat dan manusiawi ya Bang ya. Siap. Semoga percakapan hari ini dapat membuka wawasan publik tentang pentingnya fungsi pengawasan dan legislasi dalam kehidupan masyarakat Kota Bekasi. Saksikan terus podcast DPRD Kota Bekasi, karena demokrasi bukan hanya suara di kotak suara, tapi juga percakapan yang kritis dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Pendabi. Sama-sama, terima kasih Bang Diki.